Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas, Mbak Farda. Alhamdulillah. Senang Hmm. sekali malam ini ketemu lagi dengan teman-teman nih. Di sini ada sekitar 6 orang ya, teman-teman yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk diskusi bersama malam ini. Recharge, dan lebih tepatnya untuk menyayangi diri sendiri. Di sini sudah ada Mbak Amel, Mbak Mia, ada Kak Fikroh, Mbak Linda, Mbak Maulina, Mbak Mei, sama Mbak Titin ya, Mbak Suhartini. Oke. Nah, sebelum mulai, saya ingin tanya check-in dulu bagaimana perasaan kabarnya malam ini, teman-teman. Boleh nulis di kolom chat atau di open mic juga boleh. Kalau bingung mau dengan perasaannya apa, mungkin kasih emot jika boleh. Emotnya hari malam ini apa nih? Emotnya malam ini saya agak pushing. Kak Kak bersemangat sekali ya, tepuk-tepuk. Ya ini saya mau ngerekam kok. Layarnya nggak oke. Alhamdulillah sudah mulai slow gedebak-gedebuknya. Anak-anak sudah masuk sekolah, Mbak. Oke, Mbak Maya. Perasaan malam ini capek. Mbak sakit nih. Oh iya, capeknya capek fisik atau capek mental nih, Mbak? Ya, kita juga perlu tahu ya, capeknya nih capek apa nih nanti akan disesuaikan. Nah, seperti apa capeknya? Nanti ini relate banget sama materi yang kemarin ya, bulan kemarin kalau istirahat atau bentuk rehat itu ada banyak versi. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan jawabannya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di grup, bahwa malam ini temanya kita untuk dibahas bersama adalah mengenai stresor, stresor atau pemicu dari rasa stres itu sendiri dan bagaimana kita memulai titik awal dari perjalanan self-care kita ya. Setelah bulan-bulan sebelumnya menjelaskan tentang apa saja sih keterampilan dasar dari self-care itu, terus apa itu kesehatan mental, kemudian bagaimana mindset untuk memulai awal kali yang menjadi pondasi penting dari perjalanan self-care ini. Mbak Titin katanya capek mental, terus saya sibuk beberes dapur, akhirnya jadi capek fisik sekarang, Mbak. Oke. Iya, jadi memang perlu istirahat secara mental dan fisik ya, Mbak. Nanti berhubungan dengan ini statementnya Mbak Suhartini nih. Nah, ini pas banget nih dengan bahasan kita malam ini bahwa nanti ada loh aspek-aspek tertentu, ada 5 aspek dari kesejahteraan atau well-being kesejahteraan seorang perempuan itu tadi. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan share materinya ya. Nah, ini. Ini kelihatan teman-teman? Kelihatan ya. Kelihatan, Mbak. Oke, ini saya menyesuaikan karena nah, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pembahasan tentang webinar Self Care Project yang ke-7 di bulan ke-7 ini, di bulan Juli ini ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, project pada tahun 2026 ini saya berusaha untuk rutin berbagi, berdiskusi mengenai apa yang saya tulis dalam buku.
self care project ini. Nah, seperti itu. Jadi setiap bulan, pertengahan bulan antara tanggal 16, 17, atau 18, saya akan berbagi secara runtut yang membedah buku ini. Nah, untuk malam ini bahasannya itu masuk di bab 3. Kalau teman-teman yang sudah punya bukunya, itu di bab 3 halaman 100 sampai halaman 110 dulu ya. Jadi membedah setengah dari bab 3 ini. Sedangkan teman-teman yang mau beli, ini lagi promo, nanti saya sampaikan di akhir kelas ya. Oke, di bab 3 ini kita akan membahas mengenali pemicu ketidakwarasan kita atau pemicu stres. Nah, saya penasaran dengan dari POV-nya teman-teman, kira-kira nih selama menjadi seorang ibu, istri, dan perempuan, kira-kira yang paling sering dirasakan pemicu stres itu apa? Yuk, nulis di kolom chat yuk. Yang menjadi stres hariannya teman-teman itu apa? Apakah faktor keuangan, anak, atau lainnya, atau lainnya? Anak, Mbak Titin. Ada lagi? Pekerjaan yang ditunda. Oke, ini pekerjaan ditunda ini kita yang menunda atau dari orang lain yang menundanya, Mbak Desti? Kita bisa memperjelas lagi ya. Ada lagi? Sama pekerjaan yang tidak disuka tapi harus dikerjakan. Oh, emang gak enak banget ini ya. Nguras energi rasanya itu ya. Oke, apalagi yang membuat teman-teman ngerasa stres? Yang menunda sendiri. Oh, jadi prokrastinasi ya istilahnya Mbak Desti. Jadi kita prokras sama pekerjaan yang kita sendiri gitu ya. Oke, ada lagi yang ngerasa stres gitu. Ada nggak sih yang stres kayak saya gitu ya? Stresnya yang receh banget gitu. Contohnya mau jemur, terus kebetulan hangerku itu terbuat dari besi. Terus ketika hanger tuh saling bertaut gitu. Itu menyebalkan banget. Buat saya tuh kadang tuh harus pilih kayak gitu tuh bikin receh kalau aku lagi nggak waras gitu loh teman-teman. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu tuh yang receh-receh kayak gitu itu? Tapi itu cukup membuat pingin marah gitu ya. Oke, selain Mbak Titin dan Mbak Desti, kira-kira ada lagi nggak? Stresnya apa aja nih yang dirasakan? Saya pengen tahu. Apakah masuk dari pembahasan kita ini nanti atau mungkin justru saya belajar baru nih, ada jenis-jenis stres yang lainnya. Orang lain ada aja yang usil. Oh, gitu. Bisa jadi faktor eksternal gitu ya. Mbak Titin. Iya, Iya. ya mangkel ya Mbak ya. Iya, jadi kayak mereka saling bertakut gitu loh hanger besinya itu terus malah kalau lagi pokoknya kalau lagi capek, males, plus banyak yang harus dikerjain rasanya pengen buang waktu aja gitu. Mbak Mei, pekerjaan rumah yang nggak kelar-kelar, iya. Jadi kayak nyumber gitu lah istilahnya orang Jawa ya. Oke, oke. Tarik nafas dulu. Oke. Ya, kita akui memang itu bisa jadi sumber stres ya, teman-teman. Bahkan hal yang tidak kita inginkan, hal yang kita inginkan pun tuh bisa jadi sumber stres, teman-teman. Kok bisa, Mbak Barda? Ayo kita bahas satu-satu, ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, kenalan dulu. IG saya itu Isnita Husni Fardani, panggilannya Farda. Jadi, Self Care Project ini sudah dari tahun 2019 saya gaungkan. Bisa teman-teman menghubungi di IG saya. Jadi, saya bisa jadi teman diskusi teman-teman untuk menjadi teman lebih waras ketika menjalani sebagai istri dan ibu. Seperti itu. Oke, saya akan mulai dari diskusi ini. Sebenarnya apa sih arti dari kesehatan mental? Nah, ini sudah saya bahas di bulan kedua, kalau nggak bulan ketiga gitu ya. Tapi saya recall lagi ya teman-teman. Jadi, sehat mental seorang perempuan itu yang dikatakan waras itu saat kondisi kita atau kesejahteraan kita itu disadari oleh individu tersebut yang di dalamnya itu terdapat kemampuan untuk mengelola stres yang wajar. Ingat ya teman-teman, mengelola stres kehidupan yang wajar pertama. Kemudian bisa bekerja secara produktif dan menghasilkan. Yang kedua, dan mengembangkan potensinya.
Tiga, dan berperan serta di komunitasnya, di masyarakat. Jadi kalau sehat mental itu ketika satu, kita itu bisa menghadapi stres-stres yang wajar dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa mengembangkan potensi kita. Kemudian kita bisa bekerja secara produktif dan menghasilkan. Yang keempat, kita bisa berkontribusi. Nah, jika satu ini saja dari empat faktor ini kita tidak lengkap, maka biasanya kita sehat mentalnya masih dipertanyakan gitu ya. Jadi, dan sehat mental ini sekali lagi bukan berupa seperti dua sisi mata uang yang sehat dan sakit, bukan ya teman-teman, tapi berupa garis kontinum di mana sini ini sehat, di sini sakit. Jadi dia akan berupa bergeser titik poinnya gitu ya. Jadi bukan benar aku sehat, aku sedang sakit, enggak, tapi sedang baik, sedang well atau unwell nih. Nah, seperti itu. Dan cara ngeceknya per 2 pekan sekali. Jadi check-in perasaannya tiap hari atau tiap saat. Tapi untuk secara umum melihat apakah kita lagi status kesehatan mentalnya tuh seperberapa hari Mbak? 2 minggu sekali ya. Makanya kalau teman-teman ngerasain gejala kayak insomnia, lagi nggak nafsu makan, perasaan sedih yang sangat mendalam, dan itu dihitung aja. Udah sampai 2 minggu nggak? Kalau lebih dari 2 minggu, teman-teman perlu aware nih. Aku lagi nggak baik-baik saja ya, seperti itu. Nah, diskusi kita malam ini ada 3 hal. Pertama, mengenali pemicu ketidakwarasan diri. Yang kedua, 5 aspek kesejahteraan atau well-being. Yang ketiga, menentukan titik mulai perjalanan self-care. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa memperhatikan bahwa beberapa faktor penyebab ketidakwarasan kita sebagai ibu rumah tangga apa nih? Nih satu-satu ya saya bahas. Ini sudah saya rekam ya? Ngerekam-rekam sendiri. Oh ya sudah. Yang pertama adalah HEARTS. Itu singkatan dari hungry, angry, loneliness, tired, and sick atau stress. Nah, coba teman-teman ingat-ingat. Kalau teman-teman lagi lapar, siapa sih nih yang suka marah-marah? Jadi kalau lapar, itu bawaannya naga-naga di perut itu membludak gitu, pengen ngeluarin api naganya. Kalau saya pribadi, saya termasuk orang yang kayak gitu. Jadi kalau telat makan atau makan lagi gak cocok kayak gitu ya, ampun dah itu suami udah tahu nih. Mbak Titin juga termasuk ya. Jadi itu langsung deh bawaan itu pengen marah. Tapi beda cerita kalau saya laparnya itu udah dikunci dengan niat puasa itu beda gitu. Nggak nyumber gitu, nggak meleduk gitu ya rasanya karena inget gitu niat puasa gitu. Tapi kalau lagi lapar itu bawaannya adalah pengen marah gitu ya, senggol bacok gitu. Ternyata secara penelitian bukan tanpa alasan teman-teman, memang orang situasi lapar perut itu secara metabolis akan mendukung perilaku agresif. Nah, sama seperti kepanasan. Jadi lapar, kepanasan itu kan menyebabkan pusing, entah itu gula darahnya turun, kemudian beberapa metabolisme kan berubah. Nah, itu memicu kecenderungan untuk perbuatan yang lebih agresif gitu, teman-teman. Apalagi kalau siang-siang gitu ya pulang nganter jemput anak pulang sekolah udah lapar jam makan siang, panas-panasan, naik motor, kentang-kentang, ya itu bawaannya tuh anak lagi bad mood gitu katakan terus itu nyalur deh ke kita itu ya. Nah, jadi teman-teman cek bisa jadikah stres teman-teman rasakan karena lapar. Jadi laparnya itu harus gimana solusinya? Harus tepat waktu makannya. Sadar alarm tubuhnya itu lagi lapar. Contoh lainnya apa sih Mbak? Gini, dalam pengalaman sehari-hari sini siapa yang sarapannya sering lupa? Definisi sarapan tuh macam-macam ya tiap orang. Harusnya nasi, harus yang nggak bisa makan berat Mbak, cuman buah-buah aja. Nah, terserah. Tapi prinsipnya, apakah teman-teman dengan sadar menyediakan waktu untuk sarapan? Karena seiring dengan cerita, kemudian konseling yang masuk ke saya gitu ya, bahkan kasus-kasus yang saya tulis di buku itu, kebanyakan ibu-ibu itu karena terlalu sibuk di pagi harinya itu yang sangat rush hour banget itu lupa namanya sarapan ya. Kebanyakan itu justru ala kadarnya memasukkan apapun di dalam mulut gitu ya. Tidak secara mindful menyediakan kesempatan khusus untuk makan. Sehingga bahkan ada yang sampai baru sadar jam 11 gitu. Lah aku kok lapar, kruk, lemes gitu. Ternyata belum sarapan dari pagi.
Tapi fun fact-nya dia nyiapin sarapan buat orang serumah, bekal buat suami, buat anak gitu. Sedangkan kita sebagai diri sendiri aja lupa sarapan. Nah, teman-teman tuh hati-hati ya. Jadi secara metabolisme, nah itu mendukung banget untuk jadi stres. Karena stres fisiknya membuat stres mentalnya ya. Kemudian yang kedua, angry, angry, marah. Marah itu bisa memicu kita jadi stres juga. Nah, marahnya ini macam-macam ya latar belakangnya. Tapi sikap marah itu bisa jadi kita membuat nggak waras, hilang kesadaran untuk bersikap. Loneliness, orang-orang yang cenderung sepi itu bisa menjadi tekanan emosional tersendiri dan ini berujung pada stres emosional. Nah, ibu rumah tangga, case yang secara khusus, kenapa depresi itu sebagian besar berpotensi lebih besar pada ibu rumah tangga dibandingkan ibu bekerja, karena dia mengalami loneliness, teman-teman. Karena tidak terkoneksi dengan orang luar. Seterkoneksinya koneksi kita ada media sosial, kita mau tidak menggantikan fungsi keterkoneksian kita dengan orang secara langsung gitu ya. Karena interaksi yang dibangun dan secara virtual sama secara langsung itu berbeda, teman-teman, hasil impactnya ke kesejahteraan kita. Nah, makanya ketika ibu-ibu biasanya didapat depresi, ibu rumah tangga depresi itu karena dia keterhubungannya dengan orang itu terbatas. Maka muncul tuh perilaku kayak menarik diri, nutup pintu yang terus-terusan sehingga malas berinteraksi dengan orang. Awalnya kayak gitu, lama-lama dia terkungkung dulu sendiri dengan kondisinya, itu berbahaya. Dan itu juga menyebabkan ketidakwarasan ya, karena pelan-pelan bisa isolasi sosial itu kan bisa membawa memburuknya kondisi kesehatan mental kita. Kemudian sick atau stres, sakit. Orang kalau udah sakit fisik itu kan mempengaruhi kesehatan mental ya. Contohnya aja kalau kita kayak tiba-tiba aslam kita kambuh gitu ya. Kan kita bawaannya udah nggak enak apa-apa ya. Diajak main anak tuh nggak enak, sebel, marah kayak gitu ya. Faktor kedua, yaitu faktor hormonal di fase tertentu. Nah, masa prenatal, jadi sebelum hamil, hamilnya, postnatal, menopause, dan PMS. Nah, teman-teman saya rasa sudah paham ya, kalau bawaannya hormon itu nggak bisa dinego gitu ya. Seolah-olah ada faktor X yang ngendaliin kita gitu ya. Bahkan untuk istilah depresi saat PMS itu ada teman-teman, jadi namanya PMDD. Jadi perasaan depresi, kondisi depresi saat menjelang dan saat menstruasi itu ada. Jadi dan munculnya saat itu aja gitu ya. Kemudian faktor kurang nutrisi sehingga menimbulkan anemia dan defisiensi nutrisi mempengaruhi kinerja metabolisme tubuh dan otak. Nah, ini masuk ke hungry yang tadi ya. Jadi memang ada erat kaitannya. Kalau secara fisik itu akan mempengaruhi kesehatan mental, begitu juga kesehatan mental itu akan mempengaruhi fisik. Ya, contohnya kayak kurang magnesium atau anemia ya, kurang zat besi dan defisiensi nutrisi. Orang yang kurang anemia kan peredaran darahnya nggak lancar tuh, otomatis kan proses peredaran nutrisi ke seluruh tubuh kan berkurang. Sedangkan pembentukan hormon-hormon baik, hormon-hormon bahagia di usus pencernaan itu kan perlu dihasilkan dengan baik untuk dikirim ke otak gitu ya, yang membentuk hormon bahagia. Nah, di situ tuh kalau terganggu otomatis kan nggak terbentuk tuh hormon-hormon zat kimia yang di otak ya teman-teman ya. Kayak kurang magnesium itu bisa membuat kurang magnesium sama B12 gitu kan sulit, membuat kita sulit untuk tidur gitu ya dan konsentrasi. Jadi mikronutrien yang gitu tuh juga penting diperhatikan ya teman-teman, karena eh, kita asupannya tuh nggak seimbang. Nah, bisa jadi itu juga akan menyebabkan kayak ini bahasan yang bulan 2 bulan kemarin ya, sebulan kemarin. Jadi faktor nutrisi itu juga akan mempengaruhi banget kesehatan mental kita. Jangan-jangan sebenarnya kita ini sehat mental, cuman karena apa yang kita makan tuh nggak kita perhatikan, jadinya kita nggak sehat gitu ya. Kemudian faktor psikologis internal. Faktor psikologis internal itu seperti masa lalu, inner child, kemudian luka ibu, mother wound, father wound, kemudian low esteem yang rendah ya, kemudian locus of control kita termasuk ekspektasi tinggi gitu ya, kepribadian, tipe-tipe kepribadian yang ekspektasinya tinggi, overthinking, atau trauma lintas generasi. Jadi faktor psikologis internal ini adalah kasus-kasus isu psikologis secara individu itu yang membuat seorang bisa gampang gak waras. Contohnya kayak ibu yang tiba-tiba ke-trigger ketika anaknya numpahin minuman di gelas gitu ya. Dia otomatis langsung nampar anaknya. Padahal itu adalah bentuk proyeksi
perilaku ibunya dulu kepada dirinya saat dia kecil kayak gitu ya. Dan dia nggak sadar melakukan itu. Dia baru sadarnya setelah beberapa saat setelah kejadian itu. Dan itu termasuk bentuk-bentuk manifestasi stres karena faktor psikologis internal. Itu bisa banyak banget dan ini biasanya case-nya yang lebih kasuistik teman-teman dan ini unik ya tiap orang. Kemudian kelelahan emosional kayak parental burnout gitu ya. Jadi kita kelelahan dengan mental terus-terusan sebagai ibu 24 jam, apalagi kalau bayi newborn kita handle sendiri, nggak ada yang menggantikan kita gitu kan lelah banget ya. Terus anak toddlernya nggak satu, dua, tiga gitu ya. Katakan barengan usianya mepet. Nah itu kan sangat melelahkan ya teman-teman. Terutama mungkin teman-teman yang kemarin habis melewati masa liburan anak-anak yang biasanya sekolah, ritmenya sekolah di rumah sempat ada jeda gitu. Terus tiba-tiba anak di rumah dengan segala riuh-riuhnya itu kan juga kelelahan. Saya yakin pasti ada perbedaan apa kondisi ya dari anak yang biasanya ritmenya sekolah tiba-tiba di rumah gitu ya. Karena tidak terbiasa atau mungkin karena memang tuntutannya berbeda situasinya. Kemudian juga bisa compassion fatigue. Compassion fatigue itu adalah kelelahan mencintai atau kelelahan berkasih sayang. Itu contohnya seperti apa Mbak Farda? Contohnya gini, teman-teman itu menjadi caregiver bagi orang terdekat yang sakit ya, atau mungkin eh, menjadi caregiver bagi anak yang kebutuhan khusus gitu ya. Jadi intinya kita itu mengalami kelelahan memberikan rasa kasih sayang dan perhatian kita kepada sesuatu hal. Biasanya sih sama orang gitu ya. Jadi atau juga bisa jadi kita terlalu terlibat pada sebuah relasi yang menuntut sekali emosi kita gitu ya. Nah, contohnya kayak teman-teman para pekerja sosial seperti perawat, kemudian guru TK, kemudian itu kayak menjaga orang tua yang lansia gitu ya, menjaga anaknya ABK yang istilahnya yang hidrocefalis yang benar-benar mm, kita kayak bayi besar yang harus dihandle tiap waktu gitu ya teman-teman. Atau mungkin juga bisa teman-teman yang bergabung di sebuah komunitas yang komunitasnya itu membuat teman-teman tuh terkuras banget emosinya gitu ya. Nah itu yang harus tune in di apa koordinasinya lama gitu itu juga bisa menyebabkan compassion fatigue teman-teman dan itu membuat kelelahan mental burnout secara mental tapi dalam berkasih sayang atau banyak peran nah ya itu juga hati-hati ya teman-teman ya. Kemudian nomor 6 faktor resiko gangguan mental yang dialami sebelum menjadi ibu. Nah, ketika menjadi ibu kayak gini, dulu sebelum menikah kayaknya dia lemah lembut, sekarang kok jadi ibu-ibu garang banget. Nah, bisa jadi sebenarnya sebelum menikah terkena dengan paparan hormon ya, dan hormon-hormon fase-fase itu dia, prenatal sampai menopause itu ya, kita tuh sebenarnya sudah ada tuh resiko, faktor resiko gangguan mental. Cuman seperti yang teman-teman tahu bahwa melahirkan dan hamil itu adalah kayak pembuka pintu gerbang gangguan mental bagi perempuan gitu ya. Karena hormon itu semua kayak diacak gitu ya. Diacak dan untuk kembali ke stabilisator kondisi neurotransmitter otak itu paling cepat itu 2 tahun teman-teman. Ada yang bilang saya baca sampai 5 tahun tuh benar-benar settle. Makanya kenapa ada anjuran punya anak jarak sehat yang dianjurkan itu 5 sampai 5 tahun gitu ya. 2 sampai 5 tahun karena di usia itulah ibu tuh benar-benar istilahnya kalau hormon tuh digoyang gitu ya dengan segala rupanya tuh baru kembali settle ke settingan awalnya itu ya 2 sampai 5 tahun itu gitu itu. Dan kalau dibilang ada pemicu resikonya sebelum hamil, mungkin ada faktor-faktor kecil dulunya, kayak stres yang nggak terkelola gitu ya sebelum menikah. Kemudian ada trauma-trauma masa kecil yang belum terselesaikan, kayak gitu, apa yang belum diproses. Ketika kayak tadi kejadian hamil, melahirkan, punya anak, muncul lagi, mungkin dengan proyeksi yang berbeda, tapi polanya sebenarnya akarnya sebelum mengalami kejadian sebelum jadi ibu, gitu ya teman-teman. Banyak banget. Memang saya sering ikut kelas yang bersama psikolog psikiater memang ketika menjadi seorang orang tua, terutama ibu, itu menjadi pintu pembuka reparenting. Artinya kita akan ditemui, disuguhkan eh,
ini loh kasus-kasus masalahmu, zaman traumamu, pola asuhnya yang dulu jadi trigger kamu tuh kayak dihadirkan kembali cuma dalam bentuk anak kita gitu ya. Itu membawa sisi positif dan juga sisi negatif tergantung kita memaknainya. Tapi prinsipnya itu juga bisa menjadi faktor resiko ketidakwarasan kita ya teman-teman. Selanjutnya, ada banyak nih teman-teman. Jadi teman-teman nanti sambil saya jelasin, silahkan diangan-angan ya. Diangan-angan tuh apa ya? Diidentifikasi lah ya. Yang manakah yang aku? Nah, yang ketujuh itu jenis kepribadian yang juga dimiliki, itu juga ada kontribusi ya teman-teman. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi apa ya? Karena kayak introvert, extrovert, perfeksionis, tipe yang thinker atau yang feeling, kemudian yang overthinking atau yang tipe yang highly sensitive person, HSP gitu ya. Ada orang-orang itu yang memang eh, dia itu pembawaan secara trait kepribadiannya itu memang sensitif. Contohnya orang-orang yang HSP, jadi highly sensitive person. Orang sensitif itu dilogikakan itu dianalogikakan itu seperti sensor mobil yang sangat peka gitu teman-teman. Jadi mobil tuh ya kalau sensornya yang wajar, yang pada umumnya itu kan kalau dipegang orang atau handle pintunya baru dibuka gitu kan baru bunyi "Tilululut" gitu ya. Kayak tanda alarm, hati-hati nih ada orang asing nih mau buka pintu mobil. Nah, kalau orang highly sensitive person itu jangankan dipegang, dia cuma kucing lewat bulunya kena dia tuh udah bunyi gitu loh teman-teman. Nah ya bisa dibayangin kan betapa dia mudah stresnya dengan kondisi dirinya, dengan kondisi sistem sarafnya yang merasa selalu tidak aman. Nah kayak gitu tuh. Jadi ada jenis kepribadian yang memang lebih mudah untuk menjadi stres. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Orang yang mungkin yang feeling feeling gitu ya. Orang ngomong apa dirasa masuk hati gitu. Orang yang thinker atau mudah overthinking gitu ya. Orang ngomong apa mungkin nggak dirasa tapi dia langsung kepikiran. Aku tadi ngomong bener nggak ya? Aku salah nggak ya? Atau jangan-jangan nanti teman-teman ngerasa aku gini-gini takut penilaian orang-orang. Nah itu ada memang faktor beberapa kepribadian yang seperti itu ya teman-teman. Kemudian apa lagi nih? Faktor tuntutan ada lagi. Perfeksionis. Perfeksionis itu juga termasuk tipe kepribadian yang gampang nggak warasnya. Nah, siapa sih ini yang ngerasa dia ibu perfeksionis? Jadi orang-orang yang perfeksionis itu memang punya resiko lebih. Dari tadi Mbak Titin ya aku. Jadi ibu-ibu yang sebentar ya, mulai kram. Faktor usia ini. Jadi ibu-ibu yang perfeksionis itu memang cenderung lebih mudah memiliki resiko untuk gak warasnya teman-teman. Karena apa? Dia selalu merasa punya banyak tuntutan standar yang tinggi kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, kepada lingkungan, pada kenyataan. Nah, kondisi ini kadang membawa gejala-gejala teman-teman lainnya gitu ya. Contohnya rasa cemas. Aduh, cemas nih kalau aku nggak handle sendiri, nanti berantakan, nanti nggak sesuai ekspektasiku, mendingan aku canda dewe. Nah, kayak gitu ya. Tapi kita kewalahan juga bisa mengundang teman yang lain yaitu overthinking gitu ya. Nanti kalau nggak bisa kayak gini gimana nih? Gimana penilaian orang sama kerjaku gini gini gini. Ya udah aku sendiri aja yang ngerjain harusnya begini nih. Nah, itu kan. Jadi nggak waras lagi. Nah, terus ada juga yang eh akhirnya itu membuat tekanan secara emosional lagi gitu teman-teman ya. Jadi secara umum sebenarnya perfeksionis itu yang sehat itu ada. Kalau dia secara realistis menetapkan standar. Tapi kalau teman-teman mulai nggak realistis, kemudian mulai sangat kewalahan, tapi dipaksakan untuk bisa melakukannya sendiri, itu termasuk perfeksionis yang tidak sehat ya. Kemudian faktor tuntutan sosial atau stigma tentang sebagai perempuan. Nah, jadi, tuntutan-tuntutan sosial atau stigma itu banyak ya, teman-teman. Kadang ada teman psikolog tuh yang bilang tuh, kalau di Indonesia itu tuntutan sebagai perempuan tuh nggak realistis banget, Far, di Indonesia itu ya. Contohnya kayak, ibu aku loh habis melahirkan sesar, jangan kan besok, oh iya besok paginya tuh aku sudah nyuci-nyuci sendiri, duduk jongkok. Duh, di satu sisi kita ngelihatnya kayak, wah keren banget nih, hebat banget, kuat banget, ya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kan itu kan nggak sehat ya, nggak direkomendasikan sama medis gitu ya. Atau ibu habis melahirkan langsung naik motor ke pasar belanja lah kayak gitu tuh.
Jadi kadang tuntutan sosial atau stigma kayak ini benar-benar ibu yang super mom, ibu yang keren nih, hebat nih, ibu yang tangguh itu justru menjadi kayak semacam toxic positivity gitu teman-teman. Ya, yang sebenarnya itu nggak sehat gitu ya. Tapi kita terkungkung atau mungkin juga stigma perempuan itu harus pintar cari duit biar nggak bergantung ke suami, jangan jadi IRT, mungkin kayak gitu. Nanti nggak kalau ada apa-apa diambil perempuan lain atau diambil sama Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kayak gitu tuh. Akhirnya membuat kita itu berkarya atau berdayanya tuh karena rasa khawatir, takut ditinggal gitu ya. Bukan karena kesadaran ingin berkarya. Jadi kita perlu hati-hati ya teman-teman. Kayak stigma ibu harus serba bisa, ibu itu supermom, multitasking. Nah itu termasuknya. Padahal kita kewalahan. Tapi karena kita punya mindset atau stigma, aku kan ibu, aku sudah jadi ibu, aku bisa multitasking nih sambil gini, sambil nyusui, sambil gitu. Padahal kita sangat kewalahan mungkin gitu. Kita sangat kecapean, kelelahan, terus kita memaksakan diri. Nah, yang jadi korban bisa jadi anak, bisa jadi kita sendiri, atau mungkin lingkungan kita ya teman-teman. Nah, itu jadi bisa faktor penyebab ketidakwarasan kita. Atau mungkin juga tuntutan dari orang terdekat kita, entah itu suami, entah itu mertua, ibu gitu ya, atau mungkin circle kita yang menuntut secara tidak langsung gitu ya, membuat kita kudu sempurna gitu, yang tidak realistis itu juga bisa teman-teman ya. Budaya patriarki membuat minim dukungan. Oke, jadi bagi perempuan ibu kadang tuh menjadi waras itu tidak cukup untuk kita sendiri self care teman-teman, itu butuh banget dukungan dari support system kita. Sedangkan budaya patriarki itu justru memperburuk ya, karena membuat kita minim dukungan. Contohnya yang sepele itu adalah kayak kita kalau punya fase mengasih gitu ya, asih, kita kan tahu tuh kalau menyusui itu jumlah ASI kita tuh akan banyak kalau didukung oleh dua hormon gitu ya, hormon bahagia sama hormon apa saya lupa, sudah lupa itu. Yang prinsipnya dibahagiakan dari ibunya sama dari faktor nutrisi gitu ya. Nah kita udah makan tapi ternyata nggak ada dukungan dari suami gitu ya. Suami nggak ambil take over bagian urus rumah kayak atau membuat pijat oksitosin kayak, nah kayak itu kan rasanya tuh kayak kita berjalan sendiri ya, teman-teman ya. Akhirnya, nah kita bisa nggak waras tuh, akhirnya asinya mampet. Nah, seperti itu. Kemudian faktor fisik dan lingkungan. Ada loh faktor-faktor fisik tuh yang menyebabkan kita jadi nggak waras. Contohnya apa? Gini, teman-teman kalau bayangin punya tetangga perumahan yang rumahnya dempet satu tembok gitu ya sama kita. Cuma beda tembok sama tembok ketemu tembok gitu ya. Terus tetangga kita ini lagi renovasi rumah, jadi dari tingkat satu tingkat berapa gitu. Terus dari pagi jam 7 toet sampai jam 5 gitu, dak dok ngebor lah apa gitu. Kira-kira nyaman nggak? Kita lagi sakit gigi katakan, lagi sakit gigi terus tiap hari bunyi gitu. Terus mau ngomong sama anak selalu dibarengin dengan suara bor, suara motong keramik gitu. Itu kan bikin senewan kan ya. Nah, itu faktor-faktor fisik yang juga mempengaruhi perilaku kita, teman-teman, gitu ya. Faktor lingkungan, faktor fisik kayak rumah yang ditinggali nggak nyaman. Ada yang kalau yang case yang lagi terjadi di hidup saya nih, curhat dikit ya. eh saya itu sumpah dengan tembok rumah saya yang penuh dengan mural. Ini teman-teman saya blur nih ya. Ini ada gantungan baju nih. Ini alaminya naturalnya di kamar saya. Jadi kadang tuh udah spot gitu ya mata saya tuh sering ngomong sama suami, mas aku sudah spot banget. Atau kalau lihat Pinterest gitu kan lucu-lucu gitu ya rumahnya ya, apa apa nama istilahnya, Instagramable gitu loh, mau ngonten di mana bagus, pokoknya nyaman dilihat mata. Siapa sih yang nggak suka rumahnya nyaman, tertata rapi? Tapi masih punya anak bayi, toddler, ya rumah tuh penuh mural gini. Siapa sih yang rumah juga penuh mural kayak saya? Ini sudah full nih sampai anak saya bingung mau nulis di mana lagi ya, Mi? Nah, ternyata ketika saya merasakan perbedaan ya, rumah yang memang penuh dengan mural itu kan apa? Overstimulasi kan kita. Dengan gambar-gambar itu overstimulasi. Saya merasakannya ketika belum tahu jurnalnya sih, belum nyari juga gitu. Cuman secara ilmiah gitu ya. Tapi kalau secara pengalaman subjektif saya itu ngaruh teman-teman. Contohnya gini, ketika
kita di rumah gitu ya dengan penuh mural anak, coret-coretannya anak-anak, barang pating gergajakan gitu. Terus tiba-tiba teman-teman ke rumahnya temen gitu ya, yang rumahnya tertata rapi, terus rumahnya tuh warnanya kalem, bersih gitu ya. Itu kan seger bawaannya. Aduh, nggak usah ke rumah temen deh. Jadinya ngebandingin ya. Contohnya kita ke kafe yang Instagramable, yang nyaman dilihat mata, terus ruangannya ambience, terus banyak hijau-hijauan, itu kan rasanya nyaman ya teman-teman. Itu dia faktor fisik dan lingkungan itu mempengaruhi kesejahteraan kita ya. Makanya kenapa orang yang tinggal di daerah yang mohon maaf ya istilahnya kumuh, yang ekonominya di bawah garis gitu ya, itu kan biasanya sebanding tuh dengan perilakunya. Ya entah itu ngomongnya keras, nada keras, ngomongnya dengan pilihan diksi yang agak kasar dan kotor gitu. Karena itu tadi teman-teman relate. Makanya saya bilang saya suami, nunggu umur berapa nih anak-anak nih mau ngecat rumah gitu ya. Untuk kenapa? Karena itu beda banget rasa feeling apa ya? Bahagianya, rasa itunya beda ya teman-teman ya. Terus termasuk jumlah ruangan yang cukup dan sejenisnya atau mungkin tinggal dengan rumah mertua masih pondok mertua indah gitu. Mbak Mia ini juga, oh Mbak ini juga Mbak Nita nih di atasnya. Ya, jadi rumahnya masih tinggal dengan mertua indah, pondok mertua indah itu kan beda ya teman-teman. Kenapa? Senyaman-nyamannya dengan orang tua, sebaik-baiknya dengan mertua itu pasti settingan kita tuh beda. Settingan kita itu mode agak siaga gitu ya. Bahkan siaga, siaga banget gitu ya. Beda kalau teman-teman punya rumah sendiri, walaupun ngontrak ataupun kecil gitu, kita mau ngapain tuh kan bebas gitu ya. Paling nggak orang yang datang yang tahu gitu. Itu beda banget. Nih, Mbak Nita bilang Mbak Nita Wati nih. Gerah, musim panas, sumuk. Ah, bener Mbak. Mbak Nita ini di mana? Saya di Gresik. Astagfirullah. Rasanya kalau lagi musim panas kena asapnya pabrik-pabrik Gresik itu rasanya pengen es teh tuh jadi apa bahasa saya kalau minum es teh no, kesegaran duniawi gitu saya bilang itu cukup langsung meredam emosi pengen duduk gitu ya. Mami ya, Maminya kenapa di rumahnya apakah juga sama seperti saya penuh dengan mural-mural cantik? Oke, yang terakhir adalah faktor ekonomi finansial. Nah, ini juga ya. Ah, faktor ekonomi finansial tuh relate-nya kemana-mana memang ya. Jadi, tapi selama kita tahu pemicunya itu, saya belum mempelajari lebih dalam tentang aspeknya. Ini entah ada aspeknya ya. Tapi secara umum memang ini mempengaruhi ya. Ada istilahnya kalau guyonan kita sesama ibu-ibu gitu ya kali ya. Kalau mau marah gitu ya, kalau dompet rekeningnya setebel Nikita Willy, mungkin kita jadi ibu peri gitu ya, jadi Nikita Willy gitu ya. Karena beda itunya rekeningnya, tapi beda kalau rekeningnya sama siapa gitu ya. Itu sangat mempengaruhi banget. Oke, selanjutnya kok nggak bisa digeser? Ah, nih. Oke, yang ini adalah apa ini? Teman-teman kelihatan ya, ini adalah bagan stres. Nah, bagan stres ini teman-teman dari Yerkes Johnson Law and Amisija ya. Jadi ini adalah diagram bagan stres. Kalau teman-teman lihat, stres itu yang sebelah kiri itu garis performa, yang sebelah kanan itu garis nggak kelihatan saya tingkat stres. Ya, jadi stres itu ternyata adalah sebuah keniscayaan hidup kita, teman-teman. Makanya kenapa hidup kalau nggak ada masalah artinya kita sudah wassalam, innalillahi gitu ya. Makanya kita selama kita hidup kita selalu ada dengan stres. Tapi stres yang bagaimana dulu? Yuk kita lihat. Jadi kalau stres yang kita rasakan itu di daerah hijau itu terlalu sedikit temannya teman-teman. Jadi kalau istilahnya kurang mantep gitu ya, hidup kurasa kurang hidup gitu karena kita kurang ada beban gitu ya. Kalau kita ngangkat sesuatu, kemampuan otot kita sebanding dengan kita kemampuan otot itu kan rasanya ada rasa lega gitu, ada rasa kayak ah kurang menantang nih, kayak kurang. Nah, itu kita di sini di faktor hijau ini teman-teman ya. Performnya kurang oke. Nah, sedangkan yang kalau di kuning itu stres yang optimal. Stres optimal tuh gimana, Mbak? Stres optimal itu saat tingkat stresnya itu cukup.
Kemudian membuat performa kita jadi tinggi. Dan itu tadi istilah di kesehatan mental WHO, kita bisa menyelesaikan tantangan keseharian atau stres yang wajar dalam kehidupan. Seperti itu ya. Jadi cukup yang bisa ngerasain apa memang pengalamannya subjektivitas ya, subjektif setiap orang itu. Nah, ketika stres kita optimal, kita akan muncul tuh rasa dopamin. Hormon dopamin ini bekerja, maka kita akan muncul rasa tertantang, rasa ingin belajar lagi, rasa ingin menyelesaikan, rasa ingin aku bisa nih menyelesaikan. Nah, kayak gitu teman-teman. Yang sehat itu yang warna kuning ini, teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau dalam waktu yang lama kita akan berada di puncak, ada tulisannya tuh kelelahan. Kalau yang stresnya kuning namanya eustress ya teman-teman. Kayak perasaan teman-teman lagi ketemu sebuah pelajaran yang seru banget, terus teman-teman agak sedikit euforia, senang. Nah itu eustress teman-teman. Ketika ketemu lagi senang main TTS nih, terus aku bisa level 1 layak level 2 nah level 3 kok aku merasa tertantang ya, kok aku merasa aku bisa dengan diriku ya, itu stres teman-teman. Tapi kalau dicatat ya, tapi kalau itu terus menerus dalam waktu yang lama bisa jadi kronis, kita di level puncak ini kelelahan. Dan ketika kelelahan, keletihan itu muncul, nah performanya turun karena stresnya terlalu lama ya teman-teman. Makanya kadang kenapa perlu jeda, perlu istirahat dalam sesuatu hal itu seperti itu. Untuk menaikkan grafiknya lagi. Jadi kayak grafiknya tuh kayak gini, terus naik lagi gitu teman. Karena seiring dengan kemampuan kapasitas kualitas kita. Nah kalau keletihan Mbak, kayak fatigue tadi ya, compassion fatigue, dia terlalu sayang, terlalu menyayangi, memberikan rasa sayang yang berlebihan, maka yang muncul bukan dopamin lagi, yang muncul adalah hormon kortisol teman-teman. Hormon stres. Dan ini hormon yang merusak tubuh kita, alarm bukan merusak ya, hormon yang menjadi alarm bahwa kita lagi nggak baik-baik aja nih secara fisik gitu ya, karena terlalu banyak tekanan, intinya kelebihan beban ya. Maka ini di sini kalau teman-teman pernah dengar istilahnya, kita dalam mode siaga nih, adalah mode bangun dan aktif yang di bawah nih ya. Mode bangun dan aktif itu akhirnya yang ini ya, nah dalam bangun dan aktif ini yang membuat teman-teman ngerasa kayak siaga terus-terusan, badannya tegang. Terus kalau di bahasan mindfulness kemarin tuh leher, kaku, semua tuh rasanya tegang. Nah, sistem sarafnya kita ini lagi posisi gini, tertekan gini ya. Nah, ini jika terus-terusan teman-teman akan berada di sini ya, di stres ini. Stresnya nggak lagi sehat, sudah stres yang menyakitkan ya. Nah, makanya muncul burnout itu di sini. Parental burnout, compassion fatigue, kelelahan kronis, yang muncul adrenalin. Nah, semua energi dialihkan untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang gitu ya. Karena gimana kita bertahan untuk melewati ini. Nah, kayak gitu ya. Muncul deh nih, kan dia ngajak teman-temannya, ada kecemasan, ada panik, ada kemarahan gitu ya. Dan tinggal nunggu waktunya aja kita mau diar ini ya, rusak kita. Entah itu rusaknya tubuhnya kita, entah rusaknya di itu mental kita. Tergantung kitanya yang kena yang mana ya, teman-teman ya. Sampai sini ada bayangan ya, teman-teman? Mbak Nita, aku banget Mbak yang keletihan kortisol itu, tubuhku yang ngasih alarm, eksim nggak sembuh-sembuh, nah kambuh-kambuhan terus. Jadi yang kena fisiknya ya Mbak Nita ya. Jadi memang apalagi eksim itu sebenarnya adalah autoimun kulit ya. Dia nggak bisa sembuh secara pulih, bener-bener pulih. Dia itu akan kambuh-kambuhan, bener gitu ya Mbak Nita ya. Nah maka, oh ini kita hapus dulu. Kenapa ini muncul? Maka teman-teman, ini ya. Teman-teman perlu namanya mengenali diri dan mengenali kebutuhan. Ini dia. Mengenali diri dan mengenali kebutuhan. Nah, menariknya dalam hasil riset saya mengerjakan buku ini ya teman-teman ya. Banyak kan perempuan itu gak tahu kebutuhannya. Kalau ditanyain gampangnya gini. Kamu sekarang lagi pingin apa? Itu nggak bisa jawab. Tapi coba tanya. Kalau anak-anak sekarang butuhnya apa? Oh, butuh sepatu, butuh ini, butuh ini. Nah, gitu itu ya. Atau mungkin kegiatan sepele, kita mau pergi ke pasar, mau beli kebutuhannya anak. Tapi kita pulang-pulang sadar, loh kok nggak ada ya belanjaan satupun yang buat kita. Nah,
Padahal dengan prinsip self care itu apa? Justru kita dulu yang harus dipenuhi kebutuhannya gitu ya. Sampai kita ngerasa cukup, seiring itu kita bisa mengenali kebutuhannya orang lain yaitu anak-anak. Nah, dianalogikannya untuk mengenali diri dan kebutuhan itu ya teman-teman, teman-teman itu bayangkan bahwa diri kita itu seperti kursi. Kursi itu ada empat kaki ya. Nah, empat kaki ini adalah menggambarkan kita dibangun oleh banyak aspek gitu ya. Jadi tidak satu diri yang satu faktor aja yang membangun keseimbangan kita. Makanya kenapa ada tuh teori kalau manusia itu holistik dan seimbang gitu ya. Jadi artinya kita nggak hanya ada satu aspek yang membangun kesejahteraan kita. Nah, aspek-aspek itu apa Mbak Farda? Nanti kita akan bahas ya di selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, ada namanya 5 ceruk kebutuhan manusia pada individu, ya. Yaitu satu, ini yang disebut aspek kesejahteraan atau well-being pada manusia, atau saya bilangnya 5 ceruk kebutuhannya teman-teman. Ya, teman-teman, kalau mau awal self care itu harus tahu kebutuhannya apa, biar aktivitas self care yang dilakukan itu klop gitu ya, butuhnya apa dikasihnya apa. Ada satu kesejahteraan emosi, kedua kesejahteraan pikiran ya, kemudian kesejahteraan fisik, kesejahteraan hubungan atau relasi, dan kesejahteraan spiritual. Contohnya apa? Kesejahteraan emosi. Jadi kalau kayak tadi teman-teman di awal itu siapa yang cerita kalau Mbak Titin ya kayaknya ya. Kalau capek nih Mbak, hari ini anak-anak tantrum. Aku capek hadapin yang nomor 2, lagi tengkaran sama yang nomor 1. Kayak gitu tuh. Itu capeknya emosi gitu ya. Nah, maka self care yang harus dilakukan yang berhubungan dengan emosi. Jangan sampai, makanya ada case itu banyak banget teman-teman yang self care ikut kelas tuh pasti bilang gini, Mbak aku sedang ngerasain ini, tapi aku aktivitasnya self care katakan dengerin musik, tapi kok nggak ngefek ya, kok nggak apa yang salah ya, seperti itu ya. Di friendly action and question itu kayak gitu. Nah, kita cek jangan-jangan kebutuhannya itu nggak tahu tepatnya apa, dikasihnya apa aktivitas self care-nya ya teman-teman. Jadi contohnya kalau kayak kegiatan emosi itu kayak kita yang kena kasus teman. Oke, suaranya coba dicek Mbak. Suara saya masuk, yang teman-teman lain Jelas, kalau Mbak, di Mbak saya. Nita, Masuk, Mbak. oh Masuk masuk. aman. Oh, kok dicek sinyalnya Mbak Nita? Contoh lagi ya, saya kembali lagi. Kalau teman-teman katakan lagi capek banget nih sama suami, suami nggak ngerti, suami nggak peka, itu emosi, ya, atau juga bisa pikiran sih. Maka yang dibutuhkan, relasi juga termasuk. Maka cari aktivitas yang bisa memenuhinya. Contohnya apa? Seperti kita pengen dipupuk tapi nggak dapat dari suami, ya kita ngepupuk diri sendiri. Maka aktivitas self care-nya bisa dengan butterfly hug, bisa dengan bikin journaling. Itu kan kita proses untuk koneksi lagi dengan emosi kita. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita ngerasa butuh koneksi dengan pasangan di dalam hal aspek emosi ya, kesejahteraan emosi, terus tiba-tiba kita makan yang lahap gitu, yang jajan apa yang kita mau, mungkin saat itu dia akan terpenuhi. Tapi itu nggak pas karena yang dipenuhi dia kesejahteraan fisik, akhirnya jadi emotional eating, jadinya lanjutannya obesitas, sakit perut. Nah, kayak gitu teman-teman ya, jadi kurang pas gitu. Kesejahteraan pikiran itu main ya, contohnya kalau kita lagi kecapean deadline kerjaan kantor gitu ya, aduh capek banget pikiran nih, terus mikirin urusan orang tua nih, tentang hutangnya orang tua, kita kayak ngerasa bawa beban lama gitu ya. Nah, maka eh, aspek yang perlu kita aktivitas self care yang perlu kita lakukan yang menjawab memenuhi kebutuhannya, contohnya apa, bisa journaling, kita nuliskan tuh kecemasan kita apa aja dengan beban kita itu, kemudian jeda sejenak untuk meditasi, kemudian jeda sejenak dengan relaksasi gitu ya, atau mungkin dengan tidur, itu juga bisa banget ya teman-teman. Kemudian juga kesejahteraan fisik, kalau teman-teman ngerasa capek, eh capek habis apa contohnya, kalau capek hiking, capek hiking, nggak sih? Contohnya habis nemenin anak pawai,
pawai gitu ya, pawai apa tuh pawai itu festival gitu, itu kan capek fisik, aduh ngikutin anak jalan 2 kilometer gitu ya, tapi emosinya seneng, tapi fisiknya capek ya tidur, memang obatnya tidur, relaksasi, pijit massage apa tuh, oh pijit massage nyepa gitu ya, pijit kaki, manicure pedicure, kemudian direndam air hangat, itu fisik ya kayak gitu ya, dikasih hand body, luluran, nah, itu kan kecederaan fisik, maka mental kita membaik karena pas ya. Kesejahteraan pikiran dan emosi ini mirip ya Mbak. Saya ketawain Mbak Nita nih. Kesejahteraan pikiran dan emosi itu mirip, hampir agak mirip tapi nggak mirip banget. Jadi kadang memang overlap Mbak. Nah teman-teman perlu tahu bahwa kadang kondisi kita itu nggak berdiri sendiri-sendiri gitu teman-teman. Ingat tadi analoginya kursi ya. Kenapa? Kadang ada suatu situasi, saya bukan bilangnya itu, ada sesuatu fase tantangan hidup kita, situasi tantangan, itu langsung menyasar beberapa aspek kebutuhan gitu Mbak. Contohnya kayak ini, Mbak Nita ya, ngikutin anak belajar sepeda siang bolong. Itu termasuk apa? Kesejahteraan fisiknya kita lagi diuji. Ya kan capek itu ya, kepanasan, bawaannya pengen marah-marah. Juga bisa kesejahteraan relasi. Nah, di relasi dengan anak itu kan kadang kita ada ekspektasi sama anak, kemudian ada pinginnya anak maunya masih lanjut, kita mau sudahan. Nah, kayak gitu tuh. Maka kita harus cek lagi, mana nih yang pengen dipenuhi dulu nih, ceruk kebutuhannya. Apakah fisik dulu, ya istirahat dulu, minum dulu, pijit-pijit kaki dulu, mau mandi dulu seger, kayak gitu ya. Atau aku lebih nggak capek fisiknya tapi aku capek relasinya Mbak, kenapa anakku nih ngotot banget Mbak, dia tuh strong willing banget tapi emaknya ini lagi nggak kuat. Nah maka kita tuh cari aspek aktivitas yang relasinya dulu, contohnya duduk dulu sama anak, terus saling berpelukan dulu mungkin ya untuk ningkatin hormon oksitosin, atau mungkin kita perlu itu kita ambil barengan, contohnya makan coklat dulu yuk dek untuk nambah energi kita. Nah itu kan akhirnya kita makan bareng-bareng, fisik kita kena, kesejahteraan hubungan kita juga kena ya, gimana kan? Nah, Mbak Tin, kalau kesejahteraan pikiran contohnya gimana Mbak aktivitasnya? Kalau kesejahteraan pikiran itu adalah hal-hal yang membuat kita itu merasa berdaya secara pikiran Mbak. Biasanya aktivitasnya kayak baca buku, itu bisa journaling. Makanya baca buku itu sebenarnya terapi teman-teman. Ada istilahnya terapinya tuh teman-teman cari sendiri ya, Google sendiri. Biblioterapi. Jadi itu aktivitas yang biasanya untuk orang depresi, kecemasan, low self esteem yang rendah, nggak percaya diri, itu namanya biblioterapi, bahkan untuk beberapa yang mengalami kesedihan panjang. Jadi apa sih Mbak bahasa bahasa istilah psikologisnya biblioterapi, tapi kalau mudahnya itu adalah kita disuruh membaca, kemudian disuruh untuk mindful memahami, nangkep isi bacaannya itu Mbak, kemudian diceritakan ulang atau diparafrase. Nah, seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya baca buku sehari 2 lembar aja, tapi dengan mindful gitu ya, nggak buka folder yang lain gitu. Kadang-kadang baca buku tapi folder kita kan buka yang lain, cucian kayak ada kata ini nyantol apa kayak, nah itu kan nggak mindful, itu sebenarnya adalah terapi juga itu Mbak Titin. Mbak Titin ya, Mbak Mas, halo Mbak, kalau tapping itu termasuk juga ya mirip butterfly hug. Oke, tapping atau EFT ya, tapping yang gini kan sambil apa afirmasi positif, nah itu adalah salah satu teknik, jadi namanya self healing atau bukan ya. Jadi namanya metode healing, teman-teman, dalam psikologis itu banyak banget. Ya, bahkan ada kayak semacam aliran-aliran mazhabnya gitu ya. Ada yang lebih serak dengan EFT, jadi tapping yang emotional freedom technique gitu ya. Ada yang safe, ada yang itu banyak banget. Nah, jadi karena banyak itu, karena nggak ada satu metode pun yang fit at all gitu loh teman-teman. Dan itu nggak apa-apa, teman-teman boleh coba semua. Nah, nanti akan di akhir materi ini juga nanti istilahnya teman-teman harus kaya wawasan, kaya gagasan dulu tentang aneka teknik yang teman tahu tentang metode healing. Bisa didapat dari kelas-kelas, dari ini juga bisa, dari baca buku ini juga saya tuliskan di dalam tuh ada sekitar 20-an lebih teknik teknik self care. Nah, itu memang harus dicoba. Nah, kalau tapping itu yang seperti menekan jari gini nih, Mbak. Saya pernah ikut praktek kelas workshopnya. Itu memang adalah metode untuk mengeluarkan emosi negatif.
Nah, biasanya ada panduan kata afirmasinya seperti saya berharga, aku memaafkan apa yang terjadi pada hari. Ada 9 sampai 12 titik ya, sini, 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 dada, di apa nih? Tulang payudara sini ya. Dada sama satu lagi saya lupa. Perut nggak salah. Nah, itu untuk mengeluarkan emosi negatif. Memang sudah terbukti secara ilmiah, Mbak. Oh, ya, benar. Diajarin bisa di depan cermin. Biasanya dibarengi dengan butterfly hug. Karena butterfly hug-nya itu untuk menutup menutup sesi tappingnya itu tadi ya. Itu bisa digunakan. Kalau itu bisa masuk untuk kesejahteraan emosi. Jadi kalau teman-teman biasanya kalau saya lakukannya itu di-combine sama jurnal sukul atau afirmasi positif yang waktu pagi. Jadi pagi habis bangun tidur berdoa. Nah, itu kan butterfly hug sambil afirmasi. Itu bisa tuh butterfly hug gini atau metode Ho'oponopo itu di kamar saya itu saya tempelin semua karena anak-anak biar tahu Ho'oponopo itu ada kalimatnya khusus gitu ya. Kemudian butterfly hug sambil tapping kayak gitu. Atau teman-teman saat lagi capek ngerasa emosinya lagi intens gitu ya, kesejahteraan emosinya lagi agak terancam nih. Contohnya lagi ke trigger sesuatu gitu, terus inget luka lama gitu ya, langsung aja di tapping nggak apa-apa, tok 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 gitu. Memang saya baca di mana ya, kayak barusan kemarin. Cuma yang saya nyantol adalah tapping itu bisa mereduksi 40% stres yang dirasakan saat itu juga. Kayaknya di IG-nya psikolog luar yang saya ikuti kayak gitu. Ya, sampai 40% teman-teman. Nah, kemudian kesejahteraan spiritual. Nah, kesejahteraan spiritual itu berbeda dengan religius ya, teman-teman. Kalau religius itu adalah yang sifatnya keagamaan yang dogmatis gitu ya istilahnya. Tapi kalau spiritual adalah bagaimana seseorang itu punya spirit, punya semangat akan kehidupan. Nah, gitu ya. Orang yang spiritual biasanya cenderung religius. Tapi yang orang religius belum tentu orangnya spiritual. Nangkep nggak teman-teman bedanya? Oke. Just to know aja ya. Nah, kebutuhan kesejahteraan spiritual itu apa, Mbak? Contohnya, kita waktu pagi berdoa ya. Jadi ibadah-ibadah kalau teman-teman ini muslim semua, ibadah mahdoh kita tuh sudah mencakup ke situ semua, teman-teman. Cuman kan kadang tantangannya kita di mindful khususnya ya, dan dia ngefek nggak sih sama kehidupan kita. Kalau yang teman-teman non muslim itu, kalau prakteknya spiritual tuh ada. Kalau dulu di kampus saya tuh jadi mungkin nggak berdoa kayak gini ya, kayak kita sholat berzikir gitu ya. Tapi teman-teman gila bilang gini, Tuhan cuma bilang Tuhan, tapi nggak. Teman saya itu kebetulan agnostik, jadi dia mengakui adanya Tuhan, tapi nggak mengikuti agama tertentu. Jadi bilangnya tetap dia memohon kepada Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan agama mana gitu. Cuman Tuhan jadikan hari ini sesuai dengan kehendakmu dan jadikan aku menjadi hambamu yang nyaman dengan segala ketetapanmu. Nah seperti itu. Tapi yang ditangkap itu adalah eh, seorang kita individu itu punya hope atau punya spirit untuk memaknai yang ada di hidup kita sehingga kita merasa berarti, kita merasa bermakna menjalani hidup. Nah, intinya kayak gitu, teman-teman. Terus aktivitasnya apa sih, Mbak, yang membantu kesejahteraan spiritual kita? Ya, ibadah-ibadah mahdoh kita itu tetap dijalankan. Saya pernah baca, nah, menariknya tuh stigmanya adalah orang kalau punya gangguan mental itu kurang kurang ibadah. Nah, siapa yang pernah kena gini stigmanya? Kurang ibadah, kurang syukur, kurang beriman, kurang sholatnya gitu ya. Padahal sakit mental, gangguan mental sama ibadah itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi mudahnya adalah orang yang lemah, biru. Orang yang lemah iman itu akan mempermudah untuk gangguan mental. Ya, jadi bisa menjadi penyebab gangguan mental. Tapi orang yang gangguan mental itu belum tentu orang yang lemah iman. Nah, ya. Jadi kalau dibilang hubungannya gitu ya, hubungannya itu tidak ber apa misalnya bertimbal balik gitu, tapi searah ya teman-teman ya. Makanya tuh ada kan orang yang udah rajin sholat, tahajud gitu ya, ustazah, tapi ternyata kena depresi. Nah, terus ya kita aduin aja nasibnya gitu. Kalau saya sekarang gitu, aduin aja nasibnya sama Maryam. Maryam aja itu wanita suci aja bisa depresi, apalagi kita gitu ya. Oke, saya lihat di kolom chat.
Zikir pagi sore tapi nggak tahu artinya berarti kurang efek ya Mbak. Iya benar Mbak Mas. Jadi membaca arti itu kalau Ustadz Hadi Hidayat itu di buku ini saya jelaskannya di mindful praying ya. Jadi ini PR kita memang sebagai muslim itu harus selalu upgrade sholat kita ya. Jangan sampai usia segini sholatnya masih kayak anak SD gitu ya. Jangan sampai usia segini kita masih kayak masih zikir pagi petangnya kayak anak baru belajar gitu ya, zikir al-masurat. Nah, jadi ketika tahu baca zikir pagi sore itu kan kalimat doanya indah-indah gitu ya. Kalau saya pribadi itu senang waktu doa-doanya zikirnya itu yang mendoakan diri sendiri kayak yang pas Allahumma hazan apa itu? Ya Allah lindungi hamba dari pemalas, kemudian kikir gitu ya, dari kesedihan gitu. Nah, itu tuh bagus banget itu. Kayaknya saya kayak dipeluk banget sama Allah gitu ya. Kemudian yang dijauhkan dari hutang-hutang. Nah, itu kan bagus banget tuh ya. Nah, Mbak Nita, sekali-kali di mulut baca tapi mata lihat terjemahannya lebih ngena ke hati Mbak. Oh iya, Masya Allah, benar. Apa nih Mbak Desti yang astaga aku? Iya, iya. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi tahu ya. Jadi kalau kita mau self care itu bukan hanya asal. Nah, sekarang saya tebak-tebakan deh. Pertanyaannya untuk ngecek pemahaman teman-teman sama nggak sama maksud saya? Kalau aktivitas self care yang dilakukan adalah manicure pedicure itu masuk kesejahteraan apa? Ayo tulis di kolom chat teman-teman. Wanita fisik. Oke, ada jawabannya lain? Manicure pedicure tangan dan kaki. Oke, Mbak Nita aja ya jawab fisik. Sekarang kalau saya tanya lagi, kalau aktivitas eh datang ke kajian, terus kita foto sama ustazahnya. Kira-kira dia menjawab kebutuhan yang mana nih? Kita datang ke kajian gitu ya, terus kita bisa foto-foto sama temen, foto sama ustazahnya, narasumbernya. Itu masuk kesejahteraan apa? Silahkan tulis di kolom chat. Mbak Mia, hubungan. Oke. Ada lagi? Emosi? Nah, oke. Nah, jadi gini teman-teman, menariknya fisik, iya mbak, soalnya datang kajiannya sepedahan gitu ya. Nah, teman-teman, terpenuhi kesenangannya. Jadi teman-teman, inilah kenapa self-care itu, dia formulanya itu kasuistik dan unik. Setiap individu itu akan merasakan sensasi yang berbeda. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa bikin template satu orang self-care formula self-care-nya A, katakan saya, itu akan sama dengan self-care-nya Mbak Anita, walaupun aktivitasnya itu sama, ya. Aktivitasnya sama, datang ke kajian, kita foto-foto sama teman, sama narasumber. Tapi yang bisa merasakan ceruk kebutuhan mana yang akan terpenuhi itu akan personal, akan subjektif. Ya, walaupun secara respon umum itu bisa kita lihat aspek spiritual yang jelas ya, karena kita mendapatkan recharge-recharge secara iman gitu ya. Tapi bisa juga itu di orang lain, katakan di Mbak Nita gitu ya, terpenuhi emosinya karena dia seneng, karena udah lama nih aku pingin datang, emosinya yang kena gitu itu bisa. Tapi ternyata Mbak Mas emosinya B aja gitu, tapi aku justru terpenuhi di kesejahteraan fisik. Kenapa aku hari ini belum 1.000 langkah Mbak? Jadi aku ketika datang kajian itu ngerasa justru fisikku yang aku terpenuhi gitu. It's okay dan itu bukan benar salah teman-teman. Tapi mana yang memenuhi kebutuhan dan mana yang enggak ya. Maka kalau teman-teman yang udah ngikutin self-care saya dari tahun 2019 ikut kelas-kelas saya itu kadang ada satu kegiatan itu yang memang akan berbeda dari orang lain. Bahkan even satu aspek kegiatan itu ketika di fase tantangan hidup yang lain itu akan memenuhi yang berbeda. Maksudnya gimana Mbak Pada? Contohnya gini. Ketika saya mengalami fase krisis gitu ya, depresi saya lagi kambuh-kambuhnya,
eh, membaca Quran itu kan logikanya dia memenuhi kebutuhan spiritual saya gitu ya. Di fase depresi itu surat Ad-Duha itu menyelamatkan saya. Surat Duha itu benar-benar arti terjemahannya itu benar-benar meluk saya banget gitu ya. Sehingga ada harapan hidup gitu. Tapi ketika di fase tantangan depresinya itu mulai membaik, nggak kambuh lagi, katakan beberapa tahun kemudian gitu ya, saya sudah lebih baik secara mental. Nah, efek kegiatan self-care membaca Quran surah Duha itu tidak begitu powerful lagi. Tidak begitu mengisi aspek kesejahteraan saya. Justru jadi B aja. Dan itu sangat mungkin, teman-teman. Ya, jadi teman-teman ketika sudah melakukan self-care, terus tiba-tiba, kok kayaknya formula self-careku yang dulu di tantangan hidup yang ini kok nggak ngefek ya? Nah, itu artinya kesempatan baru untuk teman-teman untuk membongkar lagi ya formula self-care-nya. Istilah formula self-care ini saya sebut sebagai kayak toolkit self-care. Jadi bayangin teman-teman tuh punya kotak gitu ya. Punya kotak P3K ya. Ingat kan gambarnya kotak P3K di pertemuan pertama kayaknya. Jadi kotak P3K itu isinya adalah toolkit-toolkit self-care atau aktivitas self-care teman-teman yang memang gue banget yang teman-teman baik. Nah, ada yang inti, saya nyebutnya ada yang self-care inti, ada yang self-care tambahan. Contohnya itu dan itu preferensi masing-masing. Contohnya kayak saya. Saya yang inti self-care itu adalah journaling itu harus ya. Kemudian jurnal itu harus meditasi, relaksasi, tiap hari minimal 3 menit itu saya harus ya. Nah, di setiap fase tantangan hidup saya apapun, dua hal ini harus harus saya lakukan terus. Tapi tambahan-tambahan aktivitas lainnya itu macam-macam teman-teman tergantung lagi ceruk kebutuhan mana yang lagi ngerasa perlu dipenuhi gitu ya. Kadang ada yang jalan kaki, yang selalu intens, kadang ada olahraga ya. Kadang jalan kaki, kadang aku sesekali art terapi gitu ya. Jadi coret-coret menggambar kayak anak kecil gitu, tapi kita cari garis dotnya gitu ya. Tapi di fase lain ternyata itu nggak ngefek gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Nah, Mbak Mas, oke berarti try and cry dulu ya yang cocok di kita apa dan bisa berubah juga. Oke, nah ketika kita sudah kaya wawasan dan kaya gagasan tentang aneka macam aktivitas self-care, teman-teman akan jadi tahu mana yang memang kita banget, gue banget gitu ya. Maka kumpulkan. Dan itu pun kalau saya ngelatih di teman-teman itu adalah setiap habis melakukan aktivitas, di rating 1 sampai 10 seberapa sih poinnya yang memenuhi kebutuhan itu. Nanti akan kelihatan tuh mana yang paling poinnya 8 8 8 gitu katakan. Jadi dia selalu muncul di setiap situasi gitu ya. Itu biasanya menjadi toolkit self-care yang inti ya teman-teman ya. Dan tiap orang berbeda, nggak perlu disamain, nggak perlu dibandingin ya. Nah, di poin terakhir kita sudah masuk ke sini. Yuk, jadi kita mulainya harus gimana nih Mbak Barda? Nah, kita memulainya pertama itu adalah menentukan titik mulainya adalah ini resepnya, resepnya. Formulanya ya teman-teman. Apa itu? Mengidentifikasi kebutuhannya teman-teman, need-nya. Maka setiap kali teman-teman yang konseling di saya selalu tanya, selalu kalau ada yang memang klien itu yang atau teman self care itu yang ceritanya lompat-lompat, dia jadi nggak bisa mengenali kebutuhannya. Tapi dia bisa cerita, itu masih untungnya. Tapi kalau udah nggak bisa mengenali kebutuhannya, dia cerita aja bingung mau cerita dari mana gitu ya. Dia di fase stuck gitu ya, fase anhedonia gitu, udah nggak bisa ngerasain emosi apa-apa. Nah, itu mulai bahaya saya. Aduh, ini perlu bantuan banget nih perempuan ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih bisa ngomong, aku lagi butuh ini, lagi pingin ini gitu ya. Nah, itu bagus banget. Jadi starting point-nya udah dapat. Nah, tinggal dikomunikasikan, cari rencana aksi yang saya bilang tadi harus dicoba satu-satu. Untuk tahap awal, untuk memulai memang perlu coba-coba dan itu nggak apa-apa, teman-teman ya. Jadi kita mengidentifikasinya di rating 1 sampai 10 nilainya seberapa. Nah, bagaimana cara lanjutannya, Mbak? Seperti ini. Pertama, satu, menentukan kebutuhan di ceruk kesejahteraan atau well-being yang mana gitu ya, tentukan dulu. Yang kedua, menentukan start point self-care. Nah, start point self-care itu, oh, saya kelewatan dikit ini. Nanti saya share di grup diskusi ya. Jadi, start point self-care itu ada 4, teman-teman. Jadi, yang pertama itu preventif. Jadi, self-care itu jangan dipandang buat senang-senangan aja, enggak. Self-care itu kita ada menunya. Yang pertama itu preventif, yaitu sebagai upaya pencegahan dan pondasi kesehatan mental. Tujuannya untuk
mengantisipasi ya teman-teman. Contohnya kayak kita punya kebiasaan pola hidup sehat. Contohnya kayak saya makan rajin makan self care saya gitu ya. Ketika sudah lewat fase krisis depresi, saya pakai self care-nya dengan menu preventif. Apa itu Mbak Farda? Biar nggak kambuh lagi depresiku, emosiku harus kujaga nih dengan cara salah satunya adalah aktivitas self care setiap pagi. Saya tuh habis minum air putih adalah minum probiotik. Bukan minum, makan segala sesuatu yang prebiotik gitu ya, tape kayak tempe kayak kemudian kombucha kayak yogurt kayak nah seperti itu adalah yang starting pointnya adalah preventif. Nah beda cerita ketika saya pakai starting pointnya adalah kuratif ya, oh sorry, urgent. Urgent itu sudah kondisi sakit gitu ya, kayak waktu saya sakit-sakitnya gitu depresi, maka saya adalah perlu melakukan di saat saya benar-benar lagi titik down. Contohnya ya ketika kita perlu bantuan, maka selanjutnya saya adalah pergi ke psikiater, ya, minum obat, memang harus minum obat seperti itu ya. Maka ini ada empat, preventif, maintenance, kuratif, sama urgent, ya, urgent. Jadi teman-teman harus ngecek dulu nih, aku sekarang 2 minggu ini mau self care-nya apa ini ya. Nah, kayak gitu. Itu namanya starting point self care. Yang ketiga, menguatkan 3 keterampilan dasar self-care. Ingat ya, 3 keterampilan dasar yang wajib kudu harus teman-teman kuasai. Mindfulness, nutrisinya yang seimbang, dan tidur ya. Kalau teman-teman sudah 3 ini, insya Allah itu sudah preventif banget ya. Tinggal jaga maintenance kesehatan mentalnya. Yang keempat, nah, mencoba ragam aktivitas merawat diri ya, teman-teman ya. Kalau di buku ini memang saya jelaskan ada sekitar Deng, 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 deng. Ada sekitar 24-an. 24-an ya. 26. 26, Deng. 26-an. Jadi saya sudah melakukan sekitar 26 aktivitas yang istilahnya sudah saya analisa gitu ya. Kesejahteraannya berapa, dipakai untuk fase apa gitu ya. Di buku ini saya jelaskan. Nah, teman-teman bisa membaca lebih detail di buku ini atau mencobanya. Nanti saya juga sharing ada beberapa, kalau di luar negeri itu ada website apa ya, happiness dot apa gitu, nanti saya carikan ya. Itu dia kadang ngasih challenge-challenge gitu ya teman-teman. 30 hari happiness apa gitu ya. Nah itu aktivitas self-care sebenarnya. Dan itu bisa dilakukan. Cari, cari, coba, dan identifikasi seberapa cocoknya sih memenuhi kebutuhan teman-teman. Jadi memang harus kaya wawasan dan kaya gagasan dulu sampai teman-teman dapat yang toolkit self-care yang kita banget ya. Kemudian yang kelima, mengamati efek dari ragam aktivitas itu yang disesuaikan dengan fase tantangannya. Ya, kata kuncinya sudah tahu kebutuhannya, cari aktivitas yang beragam, kemudian jangan lupa starting pointnya apa ya, dan disesuaikan dengan fase. Fase tantangan tuh ya macam-macam ya teman-teman. Ada yang lagi fasenya tadi mungkin lagi masa prenatal, lagi fase hamil, lagi fase menghadapi toddler, lagi masa MPASI, lagi masa itu teman-teman ya, teman-teman yang lebih ngerti lebih tahu. Oke, ini Mbak Titin, kebutuhan tidur yang sesuai untuk diri jam berapa jam, Mbak? Kalau untuk dewasa itu 7 sampai 8 jam ya, Mbak ya. Jadi harus berkualitas dan berkuantitasnya yang cukup. Kalau mageran itu akhirnya beda-beda Mbak. Ada orang mageran karena memang dia istirahat. Jadi menjadi jeda dari satu aktivitas ke aktivitas itu boleh. Tapi kalau mageran lama-lama bisa jadi itu warning. Warningnya apa? Jangan-jangan itu bentuk pelarian diri, coping mekanismenya dia dari untuk entah itu prokrastinasi, menghindari masalah, kemudian atau mungkin takut menghadapi kenyataan itu juga bisa Mbak rebahan. Atau memang lagi drakoran itu kan juga bisa Mbak ya. Oke, dan teman-teman saya rasa udah mahfum ini ya, udah paham. Jadi ini beberapa contoh kegiatan self-care yang mengaktifasi hormon bahagia ya, dopamin apa aja tuh, makan enak, tuh makan enak tuh juga termasuk loh, mandi air hangat teman-teman ya, berbagi cerita, sentuhan fisik gitu ya, endorfin, apa aja itu, tertawa. Nah, sini siapa? Salah satu aktivitas self-care yang saya masukkan ke dalam toolkit self-care inti saya yang saya nggak tulis di sini ini adalah yang barusan saya temukan adalah saya itu mulai hobi banget ngeliatin video pendek di Instagram tuh yang bikin ketawa ngekek. Kan kadang pernah nggak teman-teman lihat itu yang
yang lucu-lucu gitu loh, yang bikin ketawa-ketawa gitu ya. Akunnya tuh kayak ngakak sehat atau gitu tuh. Itu saya tuh hal-hal receh gitu tuh jadi seneng gitu ya. Bukan ketawain orang atau mungkin, tapi itu ternyata saya butuhkan untuk merelaksasikan otot dan otak saya yang udah tegang gitu ya. Jadi sekarang selera humor saya meningkat. Kalau dulu tuh nggak sensitif sama sekali. Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau dulu tuh hormon. Kalau dulu itu saraf humor saya itu sulit nyambungnya gitu ya. Tapi kalau suami itu gampang nyambungnya gitu. Kalau saya tuh loadingnya lama gitu ya. Jadi dosisnya tuh harus besar tuh baru ketawa. Kalau sekarang tuh kayak lihat ayam keplecu aja tuh ketawa gitu ya. Ternyata sesederhana itu ya. Saya bisa lebih sehat gitu ya. Mbak Mia, itu saya banget Mbak hiburan yang lucu-lucu. Iya dong, kita sama. Kita bisa kirim-kiriman reels nih. Saya sama suami kadang kirim-kiriman reels yang nggak jelas gitu ya. Tapi membuat kita happy. Nah, oke, selesai teman-teman. Nah, penugasannya ini ya. Silakan duduk sejenak, tarik nafas panjang, lalu analisalah keseharian teman-teman. Kira-kira nih, identifikasi kebutuhan teman-teman sekarang apa nih? Kemudian fasenya apa? Dan tentukan titik mulai self-care teman-teman itu apa. Ya. Nah, sampai sini teman-teman silahkan jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan dari penjelasan saya, semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa dikirim ke sini deadline-nya tanggal 26 Juli. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh di kolom chat atau raise hand, raise hand atau open cam, atau sudah sangat jelas, atau sangat jelas. Mbak, aku mau tanya boleh nggak? Boleh dong. Siapa ini? Saya belum lihat Oke. wajahnya Mbak Mia tadi. Iya, iya. Iya. Nah, ah, pertama aku mau bilang terima kasih sih Mbak Farda karena aku kayak tadi tuh tervalidasi gitu. Hmm. Yang ada tukang pos Mbak, sebentar, sebentar, sebentar. Di kampusnya diajak aja. Halo? Halo? Ya. Iya. Nah, terus Em, jadi tuh saya tuh selama ini tuh kayak bingung gitu karena kan ini tinggal di sini kan tinggal di apartemen dengan kamar tidurnya hanya dua dan karena apartemen kan kecil kan Mbak jadi nggak ada tempat yang luas gitu. Jadi tuh Hmm. kadang suka ngerasa overstimulasi gitu. Nah tadi tuh ngerasa apa ya tervalidasi kayak saya pikir tuh selama ini kayak cuman jangan-jangan emang cuman perasaan aja gitu kayak lebay aja gitu atau apa namanya Hmm. cuman alasan aja gitu ya tapi tadi sudah tervalidasi bahwa ya memang itu efek kayak berantakan terus kayak rumah terasa Hmm. penuh ya kayak gitu-gitu sih Mbak Betul. Farda jadi Ha. terima kasih banyak kayak tervalidasi gitu kayak kadang-kadang tuh kayak aduh lebay ya Mbak bentar ada yang ngebel sebentar sebentar. Sesak gitu ya rasanya ya. Apakah teman-teman ngerasain? Kalau saya ngerasain banget karena itu juga termasuk stres lingkungan nih ya teman-teman ya. Kenapa? Itu hal yang saya alami dulu waktu kali pertama pernikahan itu ya mungkin sampai butuh 2 tahun ya. 2 tahun itu saya perlu adaptasi sama namanya lingkungan. Karena rumah orang tua saya, rumah saya tempat tinggal dengan orang tua dulu itu 1, 2, 3, 4, 6 kali lipatnya dan luas lahannya 6 kali lipatnya rumah saya. Ya, jadi kalau rumah saya ini tipe 6 kali 10, rumah dan lahan orang tua saya itu 6 kali lipatnya. Jadi bisa rumah orang tua itu kalau dibuat rumah kayak saya ini bisa dapat 6 gitu ya. Rumah orang orang desa itu kan lahannya ombo gitu ya, lahannya luas bisa buat jemur padi kayak gitu ya, buat lari-lari itu bisa berkebun tuh semua, pokoknya larinya ke kebun gitu. Terus tiba-tiba dapat rumah yang secuplik, yang terasnya itu cuma 1 langkah gitu ya. Saya sampai gitu kamar mandinya cuma bisa buat putar balik itu loh, stres. Ya, stres lingkungan ternyata itu juga bisa kayak itu teman-teman ya. Perubahan itu membuat stres saya yang biasanya saya gerbangnya tuh tertutup rapat, terus jarak antara jembatan kan di depan rumah saya sungai gitu ya, jembatan ke jalan raya, ke jembatan, ke gerbang, ke rumah itu sudah bisa buat 2 rumah. Jadi saya ke tetangga 2 rumah dari gang saya tuh
gerbang saya, itu kan beda, itu memunculkan rasa cemas saya tuh. Kayak ngerasa orang bakal tiba-tiba nyelonong masuk gitu, karena jarak pagar sama depan rumah saya itu cuma 2 meter gitu. Bayangkan, saya harus adaptasi dari yang rumahnya jaraknya jauh dari pintu gerbang utama sampai rumah saya tuh bisa buat 2 rumah gitu. Terus tiba-tiba rumahnya cuma buat orang nyelonong masuk aja udah bisa, tuh stres teman-teman kayak gitu tuh ya. Dan itu jadi bawaannya cemas saya, cemas sama orang lain tuh jadi paranoid, sampai suami saya bilang, aku nggak bisa mas rumah ini, ayo beli beli rumah baru, nggak ada duit gitu ya. Tapi saya harus adaptasi dah, itu membawa stres, akhirnya nggak waras, larinya kalau saya waktu itu ke anak-anak kata mbaknya. Kalau mbaknya merasakannya, apakah ada efeknya mbak ke anak-anak, ke hubungan relasi dengan suami atau anak-anak? Biasanya anak-anak yang paling gampang karena yang merasa kita nggak terancam gitu ya. Kayaknya sih kalau saya mungkin lebih jadi ke anak-anak sama suami sih Mbak. Karena kalau udah kayak overstimulasi gitu, jadi kayak semuanya salah gitu Mbak Farda. Terus Hmm. ngerasa jadi entah kenapa jadi ngerasa terus juga kayak ngerasa capek gitu Mbak. Jadi kayak Hmm. harusnya kan misalnya rumah berantakan ya diberesin lah ya gitu. Nah ini tuh jadi kayak saking ngerasa berantakan tuh kayak ini harus mulai dari mana. Terus jadi mager lagi gitu. Jadi kayak lingkaran setan gitu loh Mbak Farda. Ya, dibersihin sini, berantakan sana dibersihin, berantakan situ gitu ya, Mbak ya. Iya. Iya, 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 iya. Memang, memang. Nah, kalau kondisinya seperti itu, jadi kebutuhan ceruknya adalah di faktor fisik, Mbak. Jadi memang fisik itu ada dua kalau kita problem solving di stres itu ya. Ini belum saya sampaikan juga. Jadi kalau kita ngadepin stres itu ada dua yang disasar. Mau coping emosinya atau mau coping solusinya. Terserah teman-teman. Cuman kalau saya lebih seneng coping emosi dulu. Nah, jadi saya menyelesaikan emosi saya dulu, baru bisa mikirkan itu, akhirnya mikir tenang gitu ya. Baru solusinya. Kalau akhirnya saya udah tenang, belajar menenangkan diri ya, tarik nafas, metode mindfulness-nya dipakai, bisa mikir jernih. Nah, salah satu toolkit sahabat saya itu adalah pakai sandal dalam rumah, Mbak Mia. Kalau saya ya. Karena saya kan ngerasa termasuk overstimulasi ya sama debu. Saya tuh ngerasa banget pokoknya kalau rumah di kaki saya sih, walaupun rumah saya tuh ya berantakan aja sih tetap aja, tapi kalau setidaknya kaki saya bersih dengan pakai sandal itu mengurangi pikiran saya yang cemas, pikiran saya yang khawatir, pikiran saya yang merasa terbebani kalau pekerjaan rumah nggak selesai-selesai gitu ya. Karena nanti akhir-akhirnya tuh akan nyerang ke harga diri saya. Saya ngerasa kayak aku ibu yang gagal nih, rumah berantakan terus. Aku nih ibunya yang nggak baik nih. Oh, anak tinggal di rumah yang kotor. Padahal ya namanya rumah dengan bayi dan toddler itu ya kayak gimana sih? Apalagi rumahnya masih mungil kayak gini nih. Nah, itu akhirnya kayak saya satu toolkit self care-nya saat itu dan sampai ini sekarang adalah pakai sandal dalam rumah. Jadi saya memastikan sandal dan kaki saya itu bersih gitu. Jadi walaupun rumah saya berantakan, ada banyak pasir, mainan anak-anak gitu ya. Yang penting kaki saya ini bersih karena sistem saraf otak saya nangkepnya bersihnya kaki saya ini gitu Mbak Mia. Oke. Hmm. Oke, oke, Kalau oke. untuk Berarti mata, kayak tadi ya. heeh. Ya, kalau mata gimana, Mbak? Nah, kalau mata tuh perlu waktu Mbak saya sampai sekarang. Allahu Jadi Akbar, emosinya itu oke, tuh PR solusi gitu banget, ya. Mbak. Ya Allah. Kadang solusinya tuh kalau udah emosinya udah mulai agak reda, coping untuk solusinya tuh kalau rumahku kan ada pasti pintunya, banyak pintu ya Mbak. Jadi pintunya tuh udah saya tutup, udah nggak saya kayak dapur berantakan tutup dulu. Nah itu cukup membantu Mbak. Akhirnya kayak mengkamuflase merekayasa pikiran saya bahwa oke tuh aman karena ditutup nggak kelihatan mata gitu. Tapi level lainnya lagi adalah kita mencoba, ada istilahnya tuh saya lupa ya tepatnya apa ya. Tapi kayak Rockstone method gitu ya nggak salah. Nanti cari ya. Jadi bagaimana itu metodenya orang psikiater. Jadi gimana kita gampangan nih itu kayak kita masa bodoh gitu ya. Tapi perlu waktu untuk belajar kita bisa jadi masa bodoh teman-teman. Apalagi kita tipe-tipe ibu yang gampang banget gampang nggak nyaman dengan hal-hal yang terstimulasi gitu ya. Jadi kita gampang untuk masa bodoh kayak ya udah deh nanti aja diberesin. Tapi kita kasih batas waktu kayak gitu tuh. Atau saya bilang ini ada satu titik rumah yang saya istilah saya tuh titik self care yang membuat kita recharge gitu ya. Saya kalau saya anak saya tuh bilang ada dua saya, kamar mandi sama kasur. Kalau minimal kalau nggak kasurnya tertata rapi, ya kamar mandinya bersih. Karena di dua titik rumah itu yang membuat saya recharge-nya cepet. Kalau di kamar mandi itu saya mandi bersih. Jadi sesumpek apapun emosi saya kalau udah habis mandi itu langsung down, langsung cooling down gitu Mbaknya. Tapi kalau saya kamar mandi habis dibuat atraksi anak-anak mandi gitu ya, saya pastikan kamar saya tertata. Nah, ekspektasi kamar rapi tertata pun itu
juga fleksibel, nggak bisa ngikutin standar kita yang perfect maunya gimana gitu, tapi minimal nggak ngeres saja pas gitu, menetapkan standar minimal minimal nggak ngeres, bantal di tempat itu sudah jadi titik self care buat saya kayak gitu mbaknya. Dan itu memang perlu waktu mbak, dan perlu dikreasikan dengan keunikan lingkungan kita. Kalau ada teman tuh yang cerita Hmm. waktu sesi itu, yang saya ingat dia adalah punya satu pojok khusus untuk ngopi. Ya, jadi posisi kursinya yang khusus, meja sama gelas cangkir khusus untuk dia ngopi. Nah, itu sebenarnya titik self care-nya dia di situ. Mau seberantakan apapun rumah, jangan disentuh tempat itu. Nah, saya selalu bilang gitu kan anak. Pokoknya kalau Umi lagi itu kamar, saya bilang gini, kamar kasur surga, saya bilang kayak gitu. Anak-anak udah ngerti. Umi Hmm. stres, kasur surga tolong ditata. Anak-anak langsung sigap gitu. Oh, sudah Umi, sudah Umi. Nah, itu anak tahu kalau saya sudah mulai cooling down. Ya Allah Mbak, saya hari ini kayak tervalidasi banget kayak selama ini tuh mikir kayak apa saya lebay gitu kan. Terus kalau misalnya curhat sama suami juga kayak kamu apa sih gitu kayak mungkin kan karena buat dia nggak overstimulasi gitu ya, tapi buat saya tuh kayak nggak bisa ini tuh bikin nggak enak gitu gitu kan. Nah, Iya. jadi kayak ya Allah Mbak, aku seneng banget hari ini. Itu ya itu kayak emang subjektif memang Mbak, subjektif. Mungkin bisa jadi suami Mbak nggak ngerasakan karena nggak terpapar secara terus-menerus di dalam rumah Mbak. Hmm, Kalau iya sih kita, bisa, iya, ya kan, iya kalau Mbak. kita ya alamat gitu ya, coba kayak gitu. Coba ganti peran kita sehari saja kayak lagunya Tulus gitu. Alamat sudah ya 2 jam aja ngerasa stres itu aja. Tapi tenang Mbak, Iya. sebelum menceritakan suami, katakan tadi ya, ternyata aku perlu dipupuk Hmm. suami, aku takut dikira aku bela kita dulu aja yang memahami diri kita sendiri aja. Nah apa-apa, Hmm. aku memang lagi ngerasa kewalahan deh. Kalau kewalahan overstimulasi ya sudah keluar Mbak. Kalau saya overstimulasi ya, katakan titik self care saya kamar sama kamar mandi us berantakan gitu ya mainan. Iya. Keluar rumah aku mbak ya cari taman, kadang anak-anak tak taruh Hmm. di perpustakaan, tak taruh kan, kita ke perpustakaan atau mungkin ke kafe yang cerah mata itu mbak ya, yang saya Ya. bilang tadi ya Instagramable, yang membuat kita langsung cooling down. Udah setengah jam 1 jam katakan kita ambil jam makan siang di sana gitu ya, dah pokoknya kita Hmm. meriset pikiran kita ke situasi yang membuat kita cooling down. Pulang kita punya energi mbak, ya udah akhirnya punya energi Hmm. beres-beres, minimal titik self care kita itu bisa dicanda. Nah kayak gitu itu. Oke, ya ya ya. Ini juga jadi bekal juga sih Mbak karena untuk ke depannya buat saya juga karena selain yang masalah berantakan juga sama satu lagi itu buat kami tuh masalahnya adalah kalau misalnya ada kunjungan keluarga dari Indonesia. Hmm. Kan karena jauh, jadi kan berkunjungnya nggak cuma 1 2 hari kan Mbak Farda. Hmm. Hmm. Nah itu eh awalnya tuh saya nggak ngeh gitu kan kayak oh ya biasa tapi kok lama-lama suka marah-marah gitu kan. Jadi saya pikir kayak apa karena rumah kan jadinya penuh ya Mbak karena semua ruangan itu jadi terisi. Jadi saya nggak punya space yang space yang nyaman untuk saya bisa cooling down gitu karena Hmm. jadi Hmm. penuh gitu di dapur penuh banget karena jadi Hmm. banyak Hmm. makanan gitu kan. Terus habis itu di ruang tamu bisa jadi ada koper-koper kayak gitu kan, terus Hmm. di kamar saya anak-anak jadi tidur di kamar saya, di kamar anak-anak ada Hmm. keluarga kayak gitu, jadi kayak dan itu berlangsung berminggu-minggu kadang bisa sampai sebulan lebih gitu Mbak. Nah itu kadang saya udah Hmm. kayak nggak bisa cuman cuman ya Iya, gitu iya. waktu kemarin-kemarin tuh kayak Ya, apa saya yang lebay gitu dan ada nggak Mbak. Itu nyambung artinya kalau kan ngobrol dengan ya gitulah Mbak. adaptasi ya itu ya. Apalagi kalau lagi musimnya mudik gitu atau mungkin banyak kedatangan saudara. Jadi memang tadi ya Hmm, pentingnya kita punya titik self care. Kalau saya ikut waktu itu saya ikut workshop sama baca bukunya, ada juga guru saya self care di luar itu namanya Suzy Reading. Itu dia bilangnya spot self care ya tadi ya, titik di mana itu adalah lokasimu. Nah itu ciptakan mbak, kalau memang di kasur kayak saya di kasur hmm. sama kamar mandi ternyata juga terjajah gitu ya, terjajah orang gitu ya, Iya. maka cari buat yang tidak mungkin dimasuki orang gitu. Contohnya mungkin rak meja kerjanya mbak. Jadi kita Mm-mm. untuk mendapatkan rasa nyaman sistem saraf kita kalau kita baik-baik aja dan aman gitu. Atau mungkin tas, kita membongkar tas apa ini, tas kita yang buat hangout kemana-mana gitu ya Mbak ya, itu Mm-mm. dalam Mm-mm. kondisi tetap rapi. Itu kan Oh ya area privasi yang ampun, nggak mungkin ter, simple. yang Hmm, mungkin nggak terocak-acik gitu loh sama orang luar gitu. Atau mungkin lemari iya.
lemari apa tuh namanya? Lemari, dalamnya lemari kan ada tempat inti gitu ya, kayak nyimpen nyimpen dokumen. Ya. Nah, kayak itu dibuka aja Mbak untuk mendapatkan energi cooling downnya itu bisa kayak gitu tuh. Oh gitu. Bisa. Kalau saya kadang kalau lagi sama ya kayak Iya. tadi ya, kayak mertua datang, ada ipar kayak gitu, rumah saya juga gitu, wah itu rasanya kayak terjajah tanda kutip gitu ya. Aduh, semua tempat dikuasai gitu ya, dikuasai gitu. Ya, lama nggak enak saya bilang suami, aku nggak bisa ngapa-ngapain, padahal rumah sendiri gitu. Tapi kayak ngerasa kayak aura kita Iya. kayak langsung tersergap gitu kan ya. Jadi itu Iya, tanda-tanda Mbak. Ya Allah. itu Aku energi ngerasa kita langsung dipahami. energi kita langsung down kan Mbak ya. Itu biasanya saya cuma Banget, muncul Mbak. cuma butuh di megang tas. Saya kan kemana-mana ada tas kayak tas harian gitu loh Mbak. Nah itu saya ambil, Hmm. saya peluk karena ini tempat yang memang saya rasa dia safe di situ ya, nggak diobrak-abrik orang gitu ya. Paling anak-anak Mm-mm. anak-anak pun tuh saya wanti-wanti kalau buka tas Umi harus izin karena saya tahu dokumen atau kartu mana yang pindah tempat kayak gitu loh Mbak. Itu saya tahu gitu. Ya, Gitu. ya, ya, ya. Ya Allah, Mbak Farda. Enak banget kayak ada sesuatu yang ringan di bahu gitu. Alhamdulillah. Oke, oke. Oke, Mbak. Terima Makasih kasih banyak. sharingnya. Oke, Makasih ya, Mbak. iya. Semoga bisa menghadapi fase-fase tantangan yang saat ini ya, Mbak ya. Amin, amin, Mbak. Oke, teman-teman, ini sudah malam. Nah, 2 menit lagi. Ini izinkan saya untuk menyampaikan. Jadi, kalau teman-teman pengen tahu lebih detail bacaan tentang aktivitas self-care yang memang sudah pernah saya uji sendiri, teman-teman bisa baca di buku Self-Care Project ini. Ya, ini lagi ada promo, teman-teman. Nah, Mbak Mia ini salah satu yang sudah beli bukunya. Mbak Mia ini dari Jerman loh, teman-teman. Makanya tadi ada Pak Pos pagi hari. Ini di malam sini nggak ada ya, Pak Puril. Jadi, Iya, teman-teman betul, bisa Mbak. beli yang ini, self care ini, sedangkan kalau yang pengen latihan tentang mindfulness-nya di sini. Kalau beli bundling, dia ada diskon 10.000, tapi itu belum termasuk ongkir ya teman-teman. Langsung WA saya aja, oke? Kemudian, oke, kalimat terakhirnya, self care itu membantu seseorang menjadi versi terbaik bagi diri kita, teman-teman ya, baik fitrah individualnya dan peran hidupnya. Jadi, ayo kita jadi ibu yang bahagia ya teman-teman, karena kita kalau bahagia, insya Allah anak kita juga di lingkungan kita jadi ikut eh, terkena imbas pesona aura kita, kayak gitu ya. Jangan menunggu orang lain untuk membahagiakan kita, jadikan kita yang sumber bahagianya. Insya Allah itu dari saya teman-teman. Yang terakhir, choose your battle wisely, and then tawakal to Allah. Jadi nggak apa-apa ya kita pilih battle kita mau ujian yang mana menghadapi tantangan ini. Kita cek kebutuhan kita, lalu kita kreasikan dengan toolkit self-care. Insya Allah itu dari saya teman-teman yang ingin mengembangkan dirinya, jangan lupa mengerjakan tugasnya maksimal tanggal 26. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Semua kesempurnaan datangnya dari Allah. Semoga ada manfaat yang bisa didapatkan teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Farda. Hmm. Pamit Ya, ya. Kak Fadda boleh ditunggu Liv ya. rekamannya. Tadi aku telat. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Makasih, Mbak. Iya, boleh Liv satu-satu ya. Saya off dulu recording progress.